gitu. Padahal di dalam sini penuh dengan kebobrokan. Bagaimana uang 1T cash ada di rumah mantan pejabat yang sudah pensiun? Karena tidak ada relevansinya ketua PT. Kami ini kan bukan organ negara. Kami ini bukan makan uang negara. Profesi advokat itu mandiri, sangat independen. Ada apa kok tiba-tiba lembaga PT di negeri ini tiba-tiba membekukan? Itu menurut saya sih mengangkangi sesuatu yang sudah pakemnya begitu. Toh juga kalau lihat kapasitas mereka berdua, Rasman Arif sama Firdaus, mereka tidak berpraktek pun dengan law firm yang sangat mapan, menggerakkan teman-teman advokat muda, tetap itu cuannya masih jalan begitu. Dalam sejarah profesi advokat di Indonesia, pembekuan berita acara sumpah atau BAS oleh Ketua Pengadilan Tinggi baru pertama kali terjadi. Dari perspektif hukum, apakah tindakan ini memiliki dasar hukum yang kuat atau justru menjadi presiden buruk bagi independensi sebuah profesi advokat? Bagaimana menurut Prof? Baik, kalau hanya berangkat dari peristiwa kehebohan persidangan antara Hotman Paris dengan Rasman Arif Nasution sebagai terdakwa, penasihat hukumnya Firdaus Oiwobo, itu rekan advokat dari NTB itu begitu. Kemudian ditarik sebuah penghukuman yang sangat tegas. Bahasa Ketua Pengadilan Tinggi Banten itu membekukan. Membukukan itu rada tidak jelas dasar pijakannya. Awal muasal advokat tuh bisa bersidang kan sejatinya itu kan cuma pengadilan tuh ketempatan tempat untuk semacam menyaksikan kemudian membuat berita acara penyumpahan. Sebenarnya mengusulkan itu organisasi advokat. Kalau bicara ke belakang lagi, ini kalau terjadi kesalahan etika, tidak menghargai marwah pengadilan dan lain sebagainya, itu sejatinya yang mengusulkan itu harus OA itu maksudnya organisasi advokat di mana beliau berada begitu. Kalau dia ikadin, kalau dia pradi. Pradi inilah yang mengusulkan, bukan main cut off dari atas memotong. Menurut saya ini discourage of justice ya, sesuatu yang rada aneh gitu. Kembalikanlah ke OA-nya sebagai pengusul. Nah, di sidang kode etik kan, kemudian nanti keputusan seperti apa, mau dipecat atau bagaimana, nanti OA-nya yang mengusulkan ke pengadilan tinggi, bukan sebaliknya. Selesai. Mengacu pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Advokat jelas disebutkan bahwa pengadilan tinggi hanya berperan dalam proses pengambilan sumpah advokat, bukan dalam pengangkatan atau memberhentikan mereka. Lalu apakah tindakan Ketua Pengadilan Tinggi yang mencabut BAS ini bisa dianggap sebagai tindakan di luar kewenangannya, Prof? Menurut saya justru mengangkangi apa-apa yang sudah tercipta dalam kitab undang-undang advokat itu gitu. Sebenarnya harus dikembalikan kepada OA masing-masing gitu. Jadi kalau ternyata kemarin contempt of court bahasanya. Contempt of court itu penghinaan terhadap lembaga pengadilan, di ruang sidang ribut, chaos kan. Ada yang naik di meja Firdaus Oiwobo itu kan. Itu kan ada asap, ada api, ada stimulannya. Kemudian betapa bobroknya yang bersangkutan itu, pembahasannya menghina, contempt of court ya. Itu sejatinya tidak bisa dipakai palu godam dengan kekuatan keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten. Si satunya lagi yang Rasman Arif itu keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon gitu. Kemudian tiba-tiba mengambil keputusan yang membekukan freezing istilahnya. Itu tidak dikenal. Sementara yang mengangkat kan bukan Ketua Pengadilan Tinggi. Dia semacam IO saja, event organizer untuk pada saat momen itu. Kemudian terbitlah BAP. Sudah ya, kalau tidak ada keputusan dari OA masing-masing, tidak mungkin terjadi peristiwa pengangkatan sumpah itu. Demikian. Dalam mekanisme yang seharusnya jika seorang advokat nih ya diduga melanggar kode etik, siapa sebenarnya Prof yang seharusnya berwenang untuk menindak mereka? Menurut saya sesegera mungkin Ketua Pengadilan Tinggi harus merevisi, meralat ke surat pembekuan tersebut.
sangat memalukan karena bagaimana mungkin peristiwa ini terjadi diputuskan oleh seorang kepala pengadilan tinggi yang menurut kacamata orang awam, wah ini malaikatnya orang-orang yang ilmu hukum kan, justru menabrak kaidah-kaidah normanya pun kita nggak jelas begitu. Yang bersangkutan jelas tidak mau pusing, tetap dia berpraktek itu. Toh juga kalau lihat kapasitas mereka berdua, Rasman Arif sama Firdaus, mereka tidak berpraktek pun dengan law firm yang sangat mapan, menggerakkan teman-teman advokat muda, tetap itu cuannya masih jalan begitu. Walaupun beliau itu teramputasi begitu. Tapi teman-teman sejawat se-Indonesia arahnya justru mau keberatan terhadap itu, meminta dengan segala hormat untuk mencabut itu karena tidak ada relevansinya. Ketua PT, kami ini kan bukan organ negara. Kami ini bukan makan uang negara. Profesi advokat itu mandiri, sangat independen. Advokat itu non-organic state body. Jadi ada apa kok tiba-tiba lembaga PT di negeri ini tiba-tiba membekukan? Itu menurut saya sih mengangkangi sesuatu yang sudah pakemnya begitu. Demikian. Ya, dari yang sudah terjadi, jadi apa implikasi hukum jika pengadilan tinggi bertindak tanpa melalui proses OA yang tadi Prof sebut sebagai organisasi advokat itu? Peristiwa sekarang begini, kita ketahui bersama mantan petinggi di Mahkamah Agung itu kemarin walaupun sudah pensiun didapati oleh KPK begitu, menjadi KPK uang kurang lebih 1 triliun lebih ya oleh pejabat di Mahkamah Agung. Nah sekarang konteksnya sekarang dia menelurkan sesuatu yang justru ahistoris menurut kami. Seakan-akan perbuatan yang 1 triliun kemarin pejabat menengah itu ini kita harus berteriak keras. Seakan-akan penguasa otoritas moral begitu. Padahal di dalam sini penuh dengan kebobrokan. Bagaimana uang 1 T cash ada di rumah mantan pejabat yang sudah pensiun. Notabene kalau kita tarik-tarik itu collecting money dari sekian banyak perkara gitu. Itu kalau dibuka secara lebar banyak yang kena itu pejabat di sana. Sekarang dia menelurkan sesuatu yang justru ahistoris menurut saya. Justru this is discorrect justice. Ini wrong way. Harus kita lawan. Demikian. Dari sudut pandang hukum tata negara, apakah pembekuan BAS ini berpotensi menimbulkan kekosongan hukum dalam profesi advokat? Dan bagaimana sebaiknya negara merespon agar tidak terulang di masa depan? Tidak perlu terlalu jauh-jauh harus mempetunkan segala macam keputusan yang sudah, apalagi ini konteksnya ya level-level setingkat dengan surat edaran begitu ya. Ini justru diralat saja sama petinggi, ketua pengadilan tinggi dimaksud begitu, karena ini justru rada aneh. Dulu juga begitu, peradi advokatnya, produk advokatnya disumpah, kemudian di luar peradi tidak pernah disumpah, diganjal-ganjal. Ini Mahkamah Agung menurut saya memang ambivalen dari dulu, rada aneh, tidak kiri tidak ke kanan, tapi nggak ada ketegasan determinasinya. Dulu peradi itu kan selalu kayak karpet merah. Kita yang berada dari Kongres Advokat Indonesia, organisasi sebelah, itu dikuyo-kuyo di ruang sidang. Bahkan terdepak dari luar, karena tidak ada sumpah, dia bilang. Di lain sisi, pasal 4 tadi, kita undang-undang advokat itu menyatakan bahwasanya advokat itu bukan organ negara. Menyumpah itu ya semacam legalisasi ya, tempat lembaganya dipakai untuk kepentingan menyumpah ratusan advokat. That's it. SK pengangkatan profesi advokat itu bukan dari pengadilan tinggi. Kita ini bukan nggak digaji dari negara. Jaksa, polisi itu justru ada tiap awal bulan. Kami ini mandiri gitu. Bagaimana mau diatur-atur dengan pembekuan? Itu yang kita rada aneh. Demikian.